Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan bahwa perombakan kabinet bisa saja terjadi lantaran terjadi permasalahan hukum di pos kementerian tertentu. Pernyataan ini disampaikan Puan saat mendampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat memperoleh gelar Dr. Honoris Causa di Selangor, Malaysia. Puan meyakini dengan kasus hukum yang menimpa beberapa kabinet Menteri Jokowi bukan hal yang tidak mungkin terjadi reshuffle meski telah memasuki tahun terakhir masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Puan juga menegaskan bahwa soal waktu reshuffle dan siapa sosok yang akan mengisi posisi dalam Kabinet Menteri Jokowi merupakan hak prerogatif Presiden. Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden. Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian mempunyai masalah hukum, tentu saja cepat atau lambat akan terjadi reshuffle atau pergantian dari menteri dari kementerian tersebut. Sementara dari Partai Nasdem, Ahmad Syahroni menilai jika ada reshuffle kabinet maka lebih cepat lebih baik bagi menteri yang terkena masalah hukum. Namun reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk kapan saja mengganti pembantunya sekalipun tidak ada kasus hukum. Terkait kepulangan ke tanah air, Menteri Pertanian yang juga kader Nasdem, Syahrul Yassin Limpo yang disebut menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi, Syahroni menyebut SYL akan menghadap ke Ketua Umum Surya Paloh terlebih dahulu, baru kemudian menghadap Presiden Joko Widodo. Isu penetapan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kini terus bergulir dan pasca kepulangannya ke Indonesia kini publik menunggu apa kelanjutan dari penyelidikan yang sedang berjalan. Jika benar terlibat, siapkah Nasdem kembali reshuffle kali ini? Dan apakah aroma reshuffle memang sudah ada di istana? Dan untuk mengkonfirmasinya, sudah bersama kami dari luar studio tenaga ahli kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Ali, apa kabar? Selamat malam, Bram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, baik saja ya? Alhamdulillah, saya juga kabar baik, Bang Ali. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni dan nanti akan bergabung dalam dialog kita malam hari ini. Saya langsung saja, Bang Ali. Jadi sebetulnya aroma reshuffle ini sudah tercium belum dari teman-teman KSP, dari lingkungan istana begitu? Sudah adakah hembusannya? Ya, kalau bicara tentang reshuffle, tentu saja bahwa ini adalah menjadi kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Bapak Presiden sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tetapi bahwa kalau terkait dengan masalah yang menjerat para pembantunya, apalagi menyangkut dengan masalah korupsi, meskipun saya beberapa kali mengatakan bahwa kita harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku tentang azas praduga tak bersalah, sehingga mari kita tetap berbaik sangka terhadap segala kemungkinan meskipun langkah-langkah itu telah dilakukan secara sempurna oleh KPK. Tetapi kalau kemudian dalam perjalanannya status tersangka para pembantu atau dalam hal ini yang kita bincangkan terkait dengan Pak Menteri Pertanian, lain lagi. Karena itu waktu sangat penting bagi kita untuk biar kita bersabar sejenak karena proses ini sedang berjalan, kemudian Pak Menterinya juga baru kembali ke tanah air, jadi mari kita kasih kesempatan agar proses ini terus nanti sampai pada apa dan bagaimana ke depannya. Oke, Bang Ali, paling tidak kalau kemudian kami sebagai publik melihat pada Senin kemarin sempat ada rapat kabinet, kemudian Kementan diwakili oleh wakil menteri, kemudian tadi juga pada hari Rabu ada pertanyaan media kepada Mahfud MD yang mengatakan sebetulnya sudah menjadi tersangka begitu. Memang kabar ini tidak ada kemudian bahasan atau kemudian desas-desus di istana begitu, Bang Ali?
Iya kan kita tahu bahwa sebelumnya juga kan KPK sudah melakukan pemeriksaan sebelum Bapak Menteri juga ke luar negeri. Ketika banyak media juga tadi menanyakan, karena kami dari kantor staf presiden kan baru saja selesai melaksanakan raker di Purwokerto ya, Purwokerto Mhm. di Jawa Tengah. Tetapi kita tahu bahwa komunikasi untuk hari ini kan tidak ada yang terhalang. Makanya dari tadi juga saya sampaikan bahwa kalau Bram menanyakan desas-desus, tidak ada orang yang bisa dilakukan pemeriksaan atau data-data bukti-bukti awal yang dimiliki dan diyakini oleh KPK, maka langkah-langkah itu pasti diteruskan. Mhm. Nah, makanya saya ketika ditanya juga terkait dengan temuan penggeledahan dilakukan di rumah dinas Pak Menteri Pertanian, ya saya selalu bilang bahwa bagi setiap orang yang bukti awal diterima oleh KPK, kemudian 2 alat bukti mungkin didapatkan oleh KPK, dan dari dulu KPK dalam mengambil langkah-langkahnya kan pasti tidak Oke, sembrono, Bang Ali. kecuali memang semua itu sudah. Tapi sekali lagi saya mau bilang kepada Bram dan para pemirsa bahwa kita wajib tetap menghormati proses hukum dan kita wajib tetap mengatakan bahwa ada praduga tak bersalah. Oke, Bang Dengan Ali, begitu tapi maka kita tidak boleh kemudian Menko melahirkan Polhukam Pak rasa Mahfud kan sudah malu. mengatakan sudah menjadi tersangka dan informasinya beliau dapatkan dari KPK begitu. Walaupun belum ada pengumuman resmi dari KPK. Bukankah itu menjadi suatu hal yang clear begitu disampaikan oleh Menko Polhukam, Pak Bang Ali? Iya, saya juga mau bilang bahwa kalau itu disampaikan oleh Pak Mahfud artinya menjadi satu informasi penting yang memang harus kita dapatkan. Saya juga tadi melakukan komunikasi dengan beliau, meskipun nanti mungkin sebentar lagi kami akan bicara ulang, tapi saya mau katakan bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud itu menjadi satu informasi yang bisa didapatkan oleh publik juga, bukan? Mhm. Terkait dengan status tersangka yang ditetapkan oleh KPK kepada Menteri Pertanian. Oke, Bang Ali, ini kemudian publik akhirnya mengkaitkan, menafsirkan begitu, apalagi kemudian di hari Senin kemarin Presiden ke-6 SBY ini datang ke Istana Bogor bertemu Jokowi. Ini jangan-jangan bersiap untuk mengisi pos yang akan diganti begitu. Demokrat apalagi sudah merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang dianggap ini dekat dengan Pak Jokowi dan juga Istana. Bagaimana Bang Ali? Begini, kalau pertemuan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Profesor Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa dalam memasuki hari-hari yang semakin dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum, maka Presiden Joko Widodo diagendakan oleh Sekretariat Negara, oleh Kantor Staf Presiden, oleh Sekretaris Kabinet, oleh Kantor Presiden bahwa pertemuan Bapak Presiden dengan opinion leader dalam rangka membangun komunikasi dengan opinion leader, kemudian bagaimana menerima masukan-masukan untuk suksesnya pemilu di masa datang itu menjadi bagian yang terpenting yang tidak mungkin juga tidak dilakukan oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan seperti Presiden Joko Widodo. Jadi mari dulu kita tinggalkan berbagai anasir-anasir yang lain, Oke. kemudian posisi pembicaraan terkait dengan Pak Menteri Pertanian. Oke, oke, baik. Kalau begitu yang ingin saya tanyakan, ketika hari ini Pak ICL sampai di Jakarta, namun ke Nasdem Tower terlebih dahulu kemudian, adakah kemudian komunikasi paling tidak mungkin dari Surya Paloh begitu sebagai Ketua Umum Nasdem kepada pihak istana terkait dengan hal ini paling tidak? Tidak, sama sekali belum ada. Mhm. Sama sekali tentu saja bahwa sebagai kader Partai Nasdem, saya kira sesuatu yang sangat lazim kalau beliau mengkomunikasikan apa dan bagaimana yang beliau lakukan dengan ketua partai. Mhm.
Dengan begitu maka saya ingin mengatakan bahwa sama sekali belum ada komunikasi dengan pihak istana termasuk Bapak Presiden. Oke, oke, baik. Nah, kalau begitu, apakah kemudian paling tidak kita belajar dari publik juga ingin mengetahui, kalau bicara soal pola, ketika kemarin seorang Johnny G. Plate juga menjadi tersangka, apakah kemudian biasanya akan ada komunikasi dari Nasdem yang sebelumnya punya 3 menteri untuk kemudian mendesak agar kadernya menjadi menteri pengganti misalkan, apakah komunikasi itu sudah ada paling tidak? Karena kalau kita bicara kasus ini kan sudah bisa dibaca publik paling tidak dari minggu kemarin begitu Bang Ali. Ya, yang pasti bahwa dalam menentukan siapa yang mengganti, kemudian siapa yang mengisi job menteri dan lain-lain sebagainya itu kan menjadi hak prerogatif yang dimiliki oleh Bapak Presiden. Bahwa komunikasi Presiden dengan partai-partai koalisi seperti Nasdem hari ini kan masih tetap menjadi koalisi dengan Bapak Presiden. Jadi itu juga yang kemarin saya kira dalam pertemuan Bapak Presiden Joko Widodo dengan Pak Surya Paloh juga biasa-biasa saja, meskipun publik sendiri punya penilaian yang luar biasa, seakan-akan ada terjadi sesuatu yang gap yang begitu luas, tapi ternyata kan komunikasi baik-baik saja Bapak Presiden dengan Ketua Umum Partai Nasdem. Jadi di komunikasi terakhir yang dilakukan Pak Presiden dengan seorang Surya Paloh, adakah soal hal ini begitu? Atau kemudian ketika kemarin Johnny G. Plate sudah berkurang 1 menterinya, apakah soal pos menteri ini ada bahasannya begitu antara kedua pihak itu, Bang Ali? Belum. Ini kan prosesnya juga masih berlangsung kan. Makanya Bapak Presiden juga mengatakan kalau kemarin itu sebelum Pak Menteri balik, kan Presiden menyampaikan bahwa kita tunggu saja. Proses ini juga berlangsung, kemudian KPK juga telah melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan tugas dan prosedur yang dimiliki oleh KPK, sehingga menjadi penting bagi kita untuk tetap sabar, Bram. Baik, kami akan sabar menunggu apa yang kemudian nanti akan terjadi. Terima kasih atas waktu Anda, Bang Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli kantor staf Presiden, telah bergabung sama kami. Selamat malam.